Nah, apakah mungkin ini Polahi bagian dari Betul, iya prasejarah. sambungnya misalnya manusia-manusia prasejarah bahwa mereka tinggal di dalam apa di Hamparan, hamparan, di dalam ya, hutan termasuk ya. betul. Tanpa perlu goa gitu ya. Ya, itulah yang kemudian saya bilang tadi bahwa bisa saja orang tinggal di hutan, Mm-mm. orang Polahi ini merupakan penerus dari manusia-manusia masa lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Kriting semua? Semoga sehat walafiat. Oke sahabat Kriting, still with me Paramita Kinanti, your content creator. Sahabat Kriting apa kabar? Semoga semuanya sudah siap ya menuju new normal dan bisa melepaskan celengan, memecahkan celengan rindunya yang sudah beberapa bulan terpendam bersama orang yang dirindukan ya. Tapi gimana pertanyaannya ketika rindu itu kepada suku Polahi? Nah, untuk mengobati rindu saya kepada suku Polahi, maka di kesempatan kali ini saya memberikan special konten kepada sahabat Kriting dengan mengundang narasumber yang benar-benar akuntabel di sini. Kemudian beliau adalah seorang jurnalis yang langsung saja kita sapa, yaitu Bapak Rosyid Azhar yang biasa disapa Mas Ocit. Oke, apa kabar Mas Ocit? Alhamdulillah baik, Sehat walafiat? sehat sekali. Gimana new normalnya, udah siap menuju new normal? Sudah lama diperam jadi sudah siap sekali. Udah mau menetas ya? Oke, Mas Ocit sebenarnya sudah berapa lama menjadi jurnalis? Saya bekerja di media Mm-mm. dari tahun 96 ya. 96 ya? Iya, jadi saya bertugas di beberapa bagian. Pertama Mm-mm. di iklan, Mm-mm. kemudian jadi fotografer, dan Mm-mm. kemudian jadi wartawan. Jadi sudah sekitar 20 tahun lebih ya Iya lebih, berkecimpung di dunia jurnalistik. iya. Iya, nah sekarang beberapa hari lalu saya membaca tentang sebuah tulisan tentang Polahi yang dimuat di kompas.com, di mana tulisan itu mengatakan bahwa di judulnya itu adalah Polahi memiliki 3 Tuhan, seperti itu. Nah, sahabat Kriting sendiri untuk yang mungkin akan mereview siapa suku Polahi dan bagaimana kehidupannya, mungkin bisa dicek di video di atas, di video-video sebelumnya, dan sehingga bisa connect gitu dengan kesempatan kali ini. Jadi terima kasih juga kepada sahabat Kriting yang selama di rumah aja terus mengikuti Kriting, di mana yang menjadi video yang view-nya banyak itu masih aja tetap suku Polahi. Jadi terima kasih banyak. Dan kenapa kemudian video ini ada, agar sahabat Kriting yang kemudian sudah nggak di rumah aja bisa beraktivitas kembali tapi tetap terobati dengan suku Polahi. Oke. Nah, Mas Ocit, kenapa bisa memilih judul itu gitu? Kenapa judul itu bisa sangat luar biasa mempesona, menggoda para pembaca begitu? Ya, berbicara tentang Polahi Mm-mm. pasti akan apa namanya, dilingkupi dengan beragam sekali pertanyaan. Betul, betul. Eh, saya lebih menyebutnya sebagai orang Polahi, Hmm. bukan suku Polahi, meskipun ada penulisan seperti itu ya. Uh-uh. Suku Polahi udah dikenal, tapi saya lebih nyaman dengan sebutan orang Polahi. Ya, Orang Polahi. saya membuat judul itu karena itu merupakan hasil riset dari antropolog burung Indonesia, Mm-mm. Bapak Mara Halim Siagian. Saya mewawancarai beliau dan menemukan hal yang unik, yaitu adanya kepercayaan orang Polahi Mm-mm. terhadap 3 kekuatan. Nah, mungkin kalau dibilang Tuhan eh, sepertinya terlalu ekstrem ya. Mungkin 3 kekuatan ya, Iya, iya. sebagai sesuatu yang dipercaya oleh orang Polahi itu. Oke, ya. Jadi Tuhan yang dimaksudkan di sini adalah kekuatan Iya, yang dipercayai oleh orang Polahi itu. iya, Oke, nah itu sesuai yang saya bacakan itu ada Poluhuta, iya. Lati, kemudian Lausala. Lausala. Ya, sekali lagi saya katakan itu merupakan hasil riset dari antropolog
Marahalim Siagian yang beberapa hari hidup Di sana. di tengah hutan bersama keluarga Polahi. Jadi datanya langsung diambil di lapangan, yang kebetulan waktu itu lokasinya di dalam kawasan Suaka Marga Satwa Nantu. Ada keluarga yang tinggal di situ dan disitulah riset dimulai. Kekuatan itu yang pertama adalah Polhuta yang dianggap menguasai hutan dan tanah. Ya. Kemudian ada Lati yang bersemayam di pohon-pohon besar di dalam hutan. Dan yang ketiga adalah Lausala, oknum ya, atau mungkin sosok halus ya, sosok Superman, orang yang kuat, yang memiliki watak yang apa ya, tinggi, ya besar, yang gagah super, gitu ya, yang dipercaya. Meskipun diakui oleh antropolognya sendiri waktu riset bahwa orang Polahi itu tidak pernah menjumpai yang namanya Lausala itu. Oke. Lausala Tapi mereka percaya itu ada, sekalipun ya, mereka tidak bertemu dengan itu. pedang menyala, mata Gitu merah, ya, gitu. sesuatu yang menakutkan yang Betul, mereka percaya ada di dalam hutan. Kira-kira itu saja. Oke. Nah, Mas Ocit, tadi saya sangat tertarik dengan penyampaian Mas Ocit bahwa di awal Mas Ocit mengatakan tidak lebih nyaman untuk menyapa mereka dengan kata orang Polahi, bukan suku ya, Polahi. benar. Bolehkah sahabat Kriting tahu gitu apa alasan Mas Ocit memilih untuk mengatakan orang Polahi bukan suku Polahi? Karena memang ini kan masih menjadi banyak perbincangan juga di kolom komentar video-video sebelumnya bahwa mereka bukan suku, bahwa mereka orang Peladan dan sebagainya. Bisa dijelaskan mungkin perbedaannya seperti apa antara suku dan orang? Ya, kalau saya melihatnya mereka tetap orang Gorontalo, menggunakan bahasa Gorontalo dan berkomunikasi dengan orang Gorontalo yang sudah di kampung misalnya. Dan mereka sesama mereka juga menggunakan bahasa yang sama, mungkin dengan dialek yang berbeda. Ya, betul. Ya, itu bagian dari kita yang orang Gorontalo, saya rasa begitu. Cuma tempat tinggalnya mereka memilih untuk hidup di tengah hutan. Oke, jadi bukan satu suku tertentu begitu ya, tapi mereka memang orang Gorontalo aja yang kemudian lari ke tengah hutan, kemudian tinggal di sana begitu. Atau gimana? Mengapa mereka di tengah hutan sampai sekarang juga belum ada jawaban. Ada beberapa alasan yang dipaparkan oleh misalnya beberapa periset ya. Yang pertama adalah penerapan blasting atau pajak oleh pemerintah kolonial Belanda. Iya, dulunya katanya begitu. Nah, itu sebagian dari orang yang tidak mau dipajak itu kemudian memilih untuk tinggal di hutan. Yang kedua, mereka adalah pertapa. Orang-orang yang ingin hidup bertapa, mencari ilmu dan mungkin kebahagiaan dunia dengan cara mereka ke hutan, dan kemudian lama-lama mereka nyaman dengan itu ya, karena itu pilihan hidup mereka. Kemudian saya juga mengembangkan semacam kemungkinan bahwa memang sejak dulu mereka tinggal di hutan. Oh, memang dari dulu ya, meskipun sebelum adanya penjajahan itu memang mereka udah di hutan gitu. Iya, itu mungkin bagian dari dinamika. Ya, tapi ini perlu riset ya, karena kenapa misalnya orang yang dipajak tadi lari ke hutan atau orang yang bertapa juga memilih hutan sebagai lokasinya, tentu ada patron sebelumnya. Nah, kemungkinan patron ini yang memang sebelumnya ada orang yang memang tinggal di hutan. Iya juga ya. Oke, sahabat Kriting, di bagian yang mana? Jadi di pendapat yang memang orang Polahi ini adalah orang yang kemudian lari dari pajak zaman penjajahan dulu, atau kemudian orang Polahi ini adalah orang pertapaan, atau memang orang yang memang sudah ada di hutan, atau seperti apa pendapat sahabat Kriting? Bisa komen di bawah ya. Oke, sahabat Kriting.
Nah, Mas Ocit, kemudian bagaimana tanggapan tadi Mas Ocit mengatakan bahwa mereka bisa jadi memang sudah tinggal di hutan dan memang ada tulisan sebelumnya sebelum ada tulisan yang Tiga Tuhan itu 2016 ada juga tulisan di 2013 di mana Mas Ocit juga menjadi narasumbernya mengatakan bahwasanya ada maksudnya pesan leluhur bahwa jangan tinggalkan hutan. Nah, bagaimana tanggapan Mas Ocit tentang itu? Apakah Ya, itu berkaitan dengan yang tadi Mas Ocit sampaikan bahwa mereka adalah memang orang yang sejak dulu tinggal di hutan dan leluhur berpesan jangan tinggal di hutan atau seperti apa? jadi pengetahuan saya tentang orang Polahi ini saya juga memulung dari banyak sumber Sumber, ya. Saya betul. bertanya kepada orang-orang, kepada siapapun yang memiliki informasi terkait Polahi. Mhm. Dan itu saya apa namanya? Saya pungut dari banyak sumber. Nah, salah satu yang menjadi kekuatan Polahi sampai saat ini adalah kecintaan mereka terhadap ruang hidup mereka, yaitu hutan. Mereka menganggap hutan adalah tempat yang nyaman bagi mereka dan ini tidak bisa dipaksa. Ini terbukti saat pemerintah katakanlah memberikan bantuan rumah Rumah ya, Mahyani itu ada ya, 9 program unit betul. kawasan adat terpencil. Ketika mereka masuk di rumah itu kan tidak tahan lama. Betul. Mereka kemudian keluar lagi. Nah, itu salah satu cara apa ya? Salah satu bukti bahwa mereka memilih hutan itu lebih nyaman. Nah, kalau seandainya apa namanya dikaitkan kembali dengan rumah Mahyani tadi yang kemudian tidak difungsikan, nah sesuai dengan hasil risetnya Mas Ocit dengan apa namanya eh, pendapatnya Mas Ocit sendiri, apa yang seharusnya kita selaku selaku orang Gorontalo yang sebaiknya kita lakukan agar mereka apa ya tetap menjadi manusia yang manusia gitu maksudnya apakah memang karena mereka di hutan kemudian mereka tidak layak mendapatkan pendidikan mereka karena memang di kolom komentar saya di video sebelumnya pun banyak yang berdebat kemudian sebenarnya yang saya lakukan untuk mengenalkan apa namanya calistung kepada mereka Ya. adalah justru tidak melunturkan naturalisasi dari mereka gitu jadi saya justru rasa bersalah gitu jadi Mas Ocit berada di posisi yang mana sih biarkan saja mereka dengan kehidupannya di hutan atau tetap harus kita edukasi atau bagaimana? Sedangkan untuk rumah sendiri kan ditolak gitu. Ya, saya berpikir bahwa mungkin yang terbaik adalah dengan cara tetap berinteraksi sesuai Mhm. dengan kebutuhan mereka. Misalnya mereka kan sering ke pasar Iya di betul, tetap ya turun setiap ya pekan. proses-proses semacam itu merupakan proses-proses yang baik menurut saya mengenal, tapi tidak perlu dipaksa. Mhm, Nah, mhm, biarkan itu berproses normal. mhm. Kemudian kita juga wajib sebenarnya memperbanyak riset ya, Iya, iya. memperbanyak riset tentang Polahi. Eh, itu akan menjawab banyak hal bahwa ini kekayaan kultural Gorontalo. Mhm, Kita tidak usah mengecap bahwa mereka ini, seperti ini, baik, buruk. Tidak perlu. Kita buat riset saja sebanyak-banyaknya, biarkan mereka berinteraksi secara alami, mhm. dan kita hormati dengan tidak merusak ruang hidup. Betul. Ya, Mhm, biasanya ini yang jadi masalah adalah kita menganggap bahwa kita yang paling lebih benar, beradab, iya betul, ya. menganggap mereka Tidak tahu seperti banyak itu. hal, Ya, padahal ya. Baiklah, nah mungkin terakhir ya Mas Ocit ya. ya. Eh boleh saya tahu kenapa kemudian Mas Ocit tertarik juga untuk menuliskan dan melakukan apa tadi bahasanya memulung banyak 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 riset dari orang-orang tentang Polahi ini. Seberapa menarik gitu Polahi agar bisa ikut apa ya kami selaku orang Gorontalo selaku ini bisa ikut berpartisipasi dalam melakukan banyak riset tentang Polahi itu. Gimana ya saya harus menjawabnya ya? Jadi alasan-alasan yang terpendam, alasan intinya kenapa gitu tertarik untuk tidak melakukan banyak tulisan, riset terhadap Polahi. Ya, daerah ini masih perawan.
Ya, belum banyak bahasanya guys. dieksplor. Betul. Jadi ini yang menggelitik saya untuk melakukan riset. Misalnya seperti ini, saya hampir 1 bulan terus-menerus beberapa waktu lalu saya mencari kehidupan prasejarah Gorontalo. Betul, betul, betul. Setengah dari Gorontalo saya rambah untuk mencari gua-gua alam, tapi tidak menemukan sampai sekarang. Pada sebuah webinar yang dilakukan oleh ITB, Teknik Geologi ITB, saya sempat diskusi dengan narasumber bahwa tidak semua manusia prasejarah pernah tinggal di dalam gua. Oke. Bisa dia di hamparan karena tidak banyak predator, kemudian suasana lingkungan yang nyaman untuk ditinggali. Jadi dia tidak perlu tempat berlindung. Oh, jadi cukup di hamparan juga bisa ya? Ya. Tanpa harus di gua. Nah, apakah mungkin ini Polahi bagian dari Betul. Iya, prasejarah. sambungnya misalnya manusia-manusia prasejarah bahwa mereka tinggal di dalam di hamparan, di dalam hutan termasuk ya. Betul. Tanpa perlu gua gitu. Ya. Itulah yang kemudian saya bilang tadi bahwa bisa saja orang tinggal di hutan, orang Polahi ini merupakan penerus dari manusia-manusia masa lalu. Kira-kira begitu. Iya. Jadi pesannya Mas Ocit nih untuk para jurnalis muda, apalagi yang sekarang lebih banyak di rumah aja, youtuber mungkin seperti saya dan sebagainya yang akan mengangkat Polahi itu sebaiknya bagaimana? Dalam penulisan mungkin atau dalam kaidah jurnalistik lainnya? Ada banyak yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah dengan membaca, terkait dengan kebudayaan. Kemudian melakukan diskusi-diskusi dengan yang punya kemampuan dan keahlian. Dan satu lagi, menjelajah. Menjelajah tetap dilakukan karena kita perlu untuk mencari jawab atas banyak pertanyaan yang ada di benak kita. Misalnya saya sampai hari ini belum pernah menemukan manusia prasejarah Gorontalo kecuali yang ada di Olhuta yang diperkirakan dari carbon dating berumur 700 tahun yang lalu. Nah, itu sezaman dengan masa Majapahit kira-kira. Nah, bagaimana sebelumnya? Apakah Jazirah Gorontalo ini tidak ada penghuni? Iya ya. Jadi pertanyaan besar juga itu. Nah, itu yang perlu dicari karena sampai hari ini belum banyak periset yang tertarik untuk mengulik tanah Gorontalo ini. Iya, betul. Masih sangat jarang ya dibahas. Padahal nanti kalau seandainya bisa ditemukan, bisa jadi konektivitas dengan yang lain ya. Ditemukan satu bisa jadi terungkap menjadi yang lain. Kunci jawaban bagi pertanyaan-pertanyaan yang lain. Iya, betul. Satu itu ditemukan, maka itu bisa menjadi jawaban buat yang lain. Okay. Karena pengetahuan itu didapat dengan cara menggali puing demi puing, cuil demi cuil untuk disusun seperti kita menyusun puzzle. Hari ini kita menyumbangkan apa? Puzzle ini mungkin belum sempurna, besok harus diperbaiki. Lambat laun akan semakin sempurna. Kira-kira begitu. Nah, sahabat Keriting, demikian percakapan kita dengan Mas Ocit tentang Polahi yang memiliki 3 Tuhan maupun asalnya. Tapi sahabat Keriting, ini kan tulisan di tahun 2013, 2016, dan saya sendiri sudah pernah ke sana di tahun 2018, 2019, videonya bisa dilihat di atas. Tapi sahabat Keriting, terakhir penutup katanya nih Mas Ocit, di tahun 2019 itu ternyata kan ada berita di internet bahwasanya ada musafir gitu yang kemudian mengislamkan suku Polahi. Nah, saya minta pendapat ini berkaitan dengan tiga keyakinan dasar dari Polahi tadi, yang ada 3 kekuatan besar itu tadi, tapi kemudian datang kami manusia, maksudnya banyak ya orang umum yang datang, tapi tiba-tiba entah karena benar-benar kepahaman dari mereka, kesukarelaan dari Polahi, atau kemudian keterpaksaan atau alasan yang lainnya tidak juga kami ketahui. Bagaimana tanggapan Mas Ocit tentang itu?
Ya, saya tidak dalam konteks untuk menilai orang ya. Jadi biarkan saja sih sebenarnya. Apa yang kita Iya, lakukan ya. iya. Jadi tergantung terhadap individu masing-masing. Sahabat kritik yang mau berkomentar silahkan. Alangkah lebih baiknya lagi memberikan ide-ide terhadap kami apa yang harus kita cari dalam pembuatan berita maupun riset-riset tentang suku Polahi. Semoga pertanyaan besar dari Mas Oci tadi tentang kehidupan prasejarah Gorontalo, orang Gorontalo zaman dahulu bisa segera ditemukan kunci jawabannya agar semua pertanyaan-pertanyaan lainnya tentang kehidupan orang Gorontalo di masa lalu bisa segera ditemukan jawabannya. Always think creative with creating. Thank you so much.